Oke. Kemudian ada fasilitasi pemasaran produk usaha. Kalau mereka hanya memproduk, kemudian memasarkannya bingung kemana, ya tentu di luar kemampuan jaringan yang mereka sudah miliki, kita nanti bisa guide beberapa relasi kita lah ya, kementerian lembaga ataupun apa. Oke. Nah ketiga, karena perkembangan pasar tentu ya dinamis kan di lapangan ya, persaingan usaha juga, kemudian berbagai regulasi yang juga kadangkala ya berubah. Nah mereka akan kita fasilitasi yang ketiga, yaitu pelatihan manajemen kewirausahaan. Untuk menjadikan mereka ini benar-benar wirausahawan yang profesional. Oke, jadi dari 7 delegasi ini Bapak, saya sangat terkesima sekali ya. Maksudnya ini usaha Bapak selama ini tuh tidak sia-sia, tapi masalahnya kan kita nggak tahu nih. Kebanyakan di Hongkong pernah dengar nggak kayak gini? Enggak kan? Selama di Hongkong belum ada. Walaupun ada kelas-kelas, tapi kan follow up-nya nggak ada. Dengan adanya perwira ini yang biasanya seminar, pelatihan, kan itu selesai setelah pelatihan. Perwira ini jawabannya, kita siap mendampingi, siap berbagi ilmu, siap jadi mentornya kawan-kawan yang pemula, siap dijadikan tempat magang. Ini fungsi dari perwira. Bahkan kita siap berbagi semacam barang apa ya Pak ya? Ya, tanggal 18 Desember bersamaan dengan Migran Day ya. Yang akan kita peringati kalau 27 provinsi ini, 28 ya. Iya. Sudah terbentuk, katakan 34 provinsi sudah terbentuk. Nah mudah-mudahan skenario kita nih yang kita bicarakan perbankan, di situ akan langsung diserahkan itu bantuan modal usaha mereka. Minimal satu kelompok ini 150 juta udah serahkan itu ya ke 34 provinsi perwira PMI. Mereka akan kumpul di Jakarta nanti. Sekaligus Rakernas ya, Rakernas pertama. Perwira dalam memperingati Migran Day. Setidaknya kita akan ada minimal 300 booth UMKM dari PMI dan juga kurang lebih ada 5.000 minimal 5.000 pelaku wirausaha dari seluruh Indonesia. Yang akan berkumpul. Waduh, merinding saya ini karena saya itu orang desa dan di Hongkong itu cuman mulek sama Pak Tony, jadi nggak tahu informasi ya. Jadi ya maklum ya Pak Tony di ono kayak. Halo. Mergo muleke iku lah. Iya, karena itu Miss Judy kan orang kampung nih nggak tahu informasi, ternyata BP2MI itu kerjanya sampai segitunya ya, bener nggak sih? Betul. Jadi selalu support untuk kegiatan kita sebagai Purna PMI. Bagaimana Purna PMI itu sesuai slogannya, kita berangkat sebagai migran, pulang menjadi juragan. Wow, ini yang saya nggak pernah dengar ya, sorry ya, karena itu saya selalu bilang BP2MI itu apa sih, nggak ada gunanya, ngapain itu? Lagian, sebentar. Lagian buat apa sih BP2MI itu selalu buat aturan. Nih, dari 3 minggu yang lalu, saya tuh baru ngerti BP2MI itu bukan orang yang menentukan kebijakan. Betul. Jadi, tapi eksekusi dan algojonya adalah BP2MI dan menjadikan naker dijadikan pembantaian di luar kesadaran orang lain. Jadi banyak sekali yang berpikiran bahwa BP2MI itu nggak ada gunanya. Bahkan saya pribadi itu dikritik, ngapain promosi BP2MI? Saya nggak promosi. Saya memberikan fakta. Ini contohnya. Bener nggak sih? Nanti kalau perlu ke daerah lebih iya, dengan orang mengatakan bahwa tidak ada gunanya, Pak Beni itu tidak tahu lapangan. Ini saya langsung di screenshot, dikatakan Pak Beni itu siapa? Dia tuh nggak tahu. Dia bukan TKI ya kalau lagi. Dia bukan BMI, tahu apa tentang BMI. Jadi tidak perlu jadi BMI, tapi hatinya merakyat ke BMI kan lebih baik ya, Mas ya? Benar nggak? Jadi karena itu saya ingin menyelidiki. Waduh, saya itu bukan pegawai tapi sok menyelidiki. Intelijen swasta. Bukan, sebenarnya saya punya badan intelijen, Mbak. Badan Intelijen Netizen. Ya, jadi BIN saya punya BIN. Karena itu saya sekarang menyelidiki, karena sebenarnya saya itu curiga sama Pak Beni. Ngapain ke Hongkong gitu loh. Jadi gosip-gosip dikeluarkan, ternyata saya sudah masuk dan berbicara langsung. Bahkan sebenarnya kemarin loh 3 hari. Wah, saya diam-diam, Mas Susan diam-diam. Mau ngasih kejutan saya, Mbak. Selama di Hongkong saya tidur di rumah beliau. Tapi ruangannya kecil sekali. 3 meter kali 2,5 meter. Rumah beliau. Saya kasih. Saya lakukan itu, saya ingin merasakan bahwa PMI merasakan itu gitu. Ya, tidur di kamar kecil itu ya. Karena itulah kita bilang bahwa ada yang di bawah meja. Ada bawah meja. Ini ada perkembangan baru apa ke depan Hongkong apa? Kamar-kamarnya kayak apa?
kayak peti. Oh iya, saya kirimkan ke kapsul. Iya, kapsul iya. Saya kan. Begitu loh nanti. Iya, memang iya, Pak. Maka dari itu karena saya jujur nih, bagaimanapun berapa lama pun Indonesia banyak lahan. ada ya. Saya nggak menyalahkan siapapun ya, karena orang tidak kenal maka tidak sayang. Sekarang banyak orang komen nih tentang BP2MI itu nggak jelas. Tapi dengan adanya edukasi, kenapa saya bilang sama Bapak, Pak saya mau ke Cirebon nih Pak, saya pengen lihat ya, Pak saya pengen ke Lampung, iya kan? Ke mana? Ke Ngawi, ke Kalimantan. Waduh, tempat impian saya Kalimantan Mas, jujur. Karena saya dulu itu pengen transmigrasi kayak orang-orang di kampung gitu. Tapi malah saya dibuang ke Hong Kong jadi malah lebih jauh lagi. Dan Pak Benny ada kata-kata terakhir buat teman-teman yang saat ini masih bekerja nih di Hong Kong. Apa sih pesannya? Yang pasti bekerja dengan penuh disiplin, ya, etika. Sebagai orang Timur, orang Indonesia yang sangat dikenal ramah, santun, itu juga tentu harus ditunjukkan kepada mereka yang di lingkungan pekerjaan kita maupun kepada pemberi kerja kita ya. Yang pasti jika kita juga disiplin ya, dan setiap bulan gaji yang kita terima disisihkan selain untuk membantu keluarga, tapi ditabung untuk modal usaha, nah itu lebih penting. Tapi yang pasti tidak hanya sekedar mengejar gaji, tapi bagaimana juga transfer of knowledge ya itu terjadi, dan ambil yang baik-baik lah ya. Negara-negara mereka punya keunggulan, kelebihan, itu yang kita bawa ke Indonesia ya, itu yang akan mendorong nanti pengembangan usaha kita. Siap. Kita sekarang bekerja di orang lain, pulang ke Indonesia, kita membuka lapangan bekerja untuk orang lain bisa bekerja di tempat kita. Wow, Tetap siap. optimis. Terima kasih Bapak, dan kami dari delegasi dari BP2MI mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak karena memberikan kesempatan pada kami. Bagaimanapun tanpa perjuangan Bapak kita pun nggak akan nyampe di sini. Benar nggak? Jadi kami ucapkan bersama-sama terima kasih. Terima kasih. Kita foto yuk, foto. Yuk.